ini adalah sebuah kondisi yang menggambarkan adanya kepanikan. Dan ini memberikan distorsi, terkadang kepada seorang trader juga memberikan gangguan, di mana candlestick itu akan kita jadikan sebagai trigger, sedangkan moving average itu adalah sebagai filter. Baik, silakan Pak Deki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat seluruh partisipan yang hadir pada kesempatan webinar hari ini, dan juga kepada seluruh subscriber channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan hari ini saya akan menyuguhkan satu tema, yaitu Revenge Candlestick, di mana ini diklaim merupakan powerful sign dalam sebuah tren. Revenge Candlestick ini adalah sebuah kondisi yang menggambarkan adanya kepanikan dari salah satu pihak, baik itu dari buyer ataupun dari seller, yang memaksa untuk mengubah arah dalam sebuah tren. Anda bisa bayangkan bahwa yang namanya buyer dan seller juga terkadang mereka mengalami suatu kepanikan dan mereka mencoba bagaimana berupaya membalikan keadaan di dalam tren yang tengah berjalan. Dalam Revenge Candlestick Setup, kita akan memanfaatkan dua hal penting, yaitu candlestick dan juga moving average, di mana candlestick itu akan kita jadikan sebagai trigger, sedangkan moving average itu adalah sebagai filter. Dari sini kita akan menggunakan exponential moving average 100. Ini adalah chart setup dari Revenge Candlestick. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu silahkan buka pada time frame 1 jam ya. Dan ini berlaku untuk seluruh instrumen. Bisa digunakan di semua pair. Lalu kemudian perhatikan tingkat kemiringan daripada moving average ya. Pastikan tingkat kemiringan daripada moving average itu mencapai 45 derajat. Lalu kemudian, tunggu terjadinya suatu crossing antara candlestick dengan moving average. Nah, ini bisa saya gambarkan di sini. Ini jelas ya. Dari bawah naik ke atas, berarti ini adalah terjadi crossing di area sini. Lalu kemudian pada saat turun, ini terjadi crossing. Begitupun seterusnya ya. Di sini pun juga terjadi crossing. Jadi poin nomor 2 yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah crossing candle dengan moving average. Lalu kemudian yang ketiga, perhatikan setiap reverse candlestick yang terjadi. Dan untuk memberikan informasi gambaran kepada kita semua, bahwa apabila candlestick itu berada di atas moving average, maka itu mengindikasikan
tren sedang terjadi bullish. Begitupun sebaliknya, apabila berada di bawah moving average, mengindikasikan bahwa tren sedang terjadi bearish. Baik, saya akan langsung saja mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat bagaimana contoh untuk buy position. Pada tampilan di sini, Bapak dan Ibu, ini sudah sangat jelas sekali bahwa candlestick mulai terjadi yang namanya crossing up. Dia mulai memotong exponential moving average 100. Nah, di sini Bapak Ibu sama-sama bisa perhatikan ya. Ini jelas sekali. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu mana candlestick yang melakukan perlawanan dalam tren. Dalam tren, di sini tampak sekali candlestick itu berada di atas moving average. Secara kaidah, maka tren yang terjadi adalah bullish. Tetapi adanya kepanikan dan upaya dari salah satu pihak yang mencoba mengubah keadaan. Dan ini memberikan distorsi, terkadang kepada seorang trader juga memberikan gangguan. Banyak sekali trader terkecoh akan terjadinya sebuah pembalikan, padahal itu merupakan gangguan sesaat dari pihak yang mencoba memaksa. Di manakah letak daripada reverse candlestick? Bapak dan Ibu bisa perhatikan, ini adalah reverse candlestick-nya. Ini adalah candle yang mencoba memaksa dari pihak seller untuk mengubah keadaan uptrend menjadi downtrend. Dalam kondisi buy position, perhatikan reverse candle pada high candle-nya. Jadi Bapak dan Ibu perhatikan pada candle yang melakukan perlawanan ini, di manakah letak daripada high candle-nya. Tunggu sampai candle tersebut ditembus atau di-break oleh candle selanjutnya, maka pada area tersebut dengan sangat mudah Anda bisa melakukan yang namanya buy position. Begitupun sebaliknya, ini adalah contoh untuk melakukan sell position. Kalau kita perhatikan jelas ini tingkat kemiringannya sudah masuk 45 derajat, lalu kemudian secara kaidah candlestick sudah memotong ke bawah daripada moving average, maka di sini terkonfirmasi sudah terjadi yang namanya crossing down. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu, di manakah reverse candle terjadi pertama kali. Ini adalah pertama kali terjadinya sebuah perlawanan. Untuk sell position, yang perlu diperhatikan oleh kita adalah low candle-nya. Apakah sudah ditabrak atau di-break oleh candle berikutnya? Apabila belum, maka tentu belum memberikan konfirmasi kepada kita untuk melakukan sell position. Pada reverse candle yang pertama, di sini sudah sangat jelas bahwa tidak ada satupun candle berikutnya yang melakukan break terhadap candle yang saya lingkari ini. Lalu kemudian kita melakukan wait and see, kita perhatikan pada candle perlawanan berikutnya. Juga sama, tidak ada satupun candle yang melakukan break ya pada area tersebut. Kita perhatikan pada reverse candle yang ketiga. Di sini pun juga sama, tidak ada satupun yang menembus ya low candle, hampir ditembus, namun di sini tetap belum melampaui ya daripada low candle-nya. Begitupun candle yang keempat, barulah pada candle yang kelima, low candle yang kelima, di sini terjadi penembusan oleh candle berikutnya. Maka dengan sangat mudah kita bisa menempatkan posisi pada low candle di reverse candle untuk melakukan yang namanya sell position. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari reverse candlestick adalah Anda akan selalu mendapatkan posisi terbaik
pada saat melakukan entry. Ketika Anda melakukan buy, Anda betul-betul akan mendapatkan posisi yang sangat rendah. Begitupun sebaliknya, ketika Anda melakukan sell, Anda akan mendapatkan informasi untuk melakukan entry posisi pada posisi yang tinggi ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik ya, para partisipan, tadi sudah kita sama-sama ya memperhatikan penjelasan dari Mr. Deki Van Slobi tentang revenge candlestick. Oke, buat partisipan yang ingin menanyakan bisa aktifkan langsung mikrofonnya. Dan ini ada kolom chat yang menanyakan dari Pak Santoso ya. Pak Santoso menanyakan SMA atau EMA Pak, apply to close atau open? Makasih. Baik, yang digunakan adalah exponential moving average, Pak. EMA ya, EMA 100, betul. Apply to close atau open nih? Close, Pak. Oke, Pak Santoso ya, terjawab ya. Pakai EMA dan apply-nya to close. Betul. Ya, ini ada chat lagi yang masuk. Pak Herman yang menanyakan, Pak, syarat dan ketentuannya mengikuti sesuai urutan 1, 2, 3 tadi ya? Iya, betul Pak Herman. Yang pertama tentu yang harus kita lihat dan kita perhatikan adalah bahwa tengah terjadinya crossing down, di mana setelah crossing down, moving average terjadi kemiringan ya, terjadi suatu slope itu kurang lebih 45 derajat, lalu kemudian tinggal perhatikan saja di mana reverse candlestick itu terjadi. Dan kita cukup melakukan marking ya pada area tersebut. Kita lakukan marking pada area low itu untuk sell position dan juga pada high untuk buy position. Dan di sini kita diberikan kebebasan apakah pada saat kita melakukan entry akan melakukan secara instant execution atau bagi Anda yang tidak bisa berlama-lama di depan monitor juga bisa menempatkan pending order di sana. Ya, jadi terjawab ya Pak Herman ya, harus sesuai dengan urutan yang tadi. Baik ya, ada Pak Santoso juga masuk di kolom chat ya. Menunggu candle bull atau bearish ya maksudnya ya. Yang dominan Pak, apakah seperti itu? Jadi kita melihat candlestick yang melakukan perlawanan setelah terjadinya crossing. Jadi Bapak dan Ibu jangan dilihat untuk perlawanan apabila candlestick sudah terlalu jauh melangkah ya. Candlestick yang baru berpotongan itu biasanya candle-candle yang melawan itu valid apabila kita manfaatkan untuk melakukan entry. Oke, baik ya. Oke, kemudian ada chat lagi masuk. Ini Pak Deki dari Gevi ya. Gevi boleh dicontohkan Pak dengan live marketnya? Pak Gave ya. Pak Gave ya, Pak Gave. Betul. Pak Gave, kapan ikut eksekutif kelas Pak Gave? Nanti kita bisa lihat transaksi, bahkan kita langsung entry secara langsung ya Pak Gave ya. Ya. Oke, baik, sambil saya mempersiapkan layarnya, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Oke, mohon ditunggu. Oke, baik ya, Pak Deki mau persiapkan untuk live chatnya. Mohon izin. Oke, silakan Pak. Ya, mohon izin bisa diulangi sejenak, singkat saja, yang penjelasan yang tadi, yang candle itu. Kebetulan saya mendengar sampai di mobil. Itu aja. Oke, ini Pak Made ya. Siapa tadi? Pak Made ya, benar ya? Pak Made. Oke, Pak Made ya. Benar. Oke, mohon ditunggu ya. Ya, memang metode ini cukup sederhana sebenarnya Pak Deki ya. Iya, kalau betul. Kita lihat hanya menunggu crossing di MA 100 dan menunggu candle yang ada perlawanan, disitulah kita siap-siap untuk entry ya. Tetapi powerful Pak ya. Jadi betul. Jadi kita bisa melihat di mana sebetulnya terjadinya perlawanan.
Memang kita secara kasat mata tidak melihat apa yang terjadi di bursa, Pak Teguh ya. Tetapi sesuatu yang terjadi pada layar grafik itu sebetulnya memberikan gambaran, informasi kepada kita apa yang terjadi di sana. Mereka tengah panik. Ada kepentingan yang ingin dikejar oleh pihak seller ataupun dikejar oleh pihak buyer ketika tiba-tiba tren berubah, Pak Teguh. Dan kita harus mengetahui juga bahwa IMA 100 ini sebetulnya cukup efektif, sama kegunaannya dengan IMA 200, di mana garis moving average tersebut itu juga bisa dijadikan sebagai dynamic support dan juga dynamic resistance ya. Baik, Pak Reki. Sudah tampak di layar ya, Pak Teguh ya. Oke, siap, sudah tampak Pak Reki. Oke, kita input saja moving average di sini menggunakan moving average 100 ya. Lalu kemudian metodenya eksponensial. Untuk warna bebas disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing ya. Saya coba perbesar supaya jelas. Baik, Bapak dan Ibu, kita bisa perhatikan untuk pergerakan daripada emas ya saat ini. Nah, di sini jelas sekali untuk Pak Gave yang tadi bertanya dan juga untuk Pak Santoso ya, yang atau Pak Made ya yang kebetulan tadi Pak lagi Made. yang Pak lagi Made di perjalanan di ya. Baik, kita ambil contoh di sini terjadi suatu pergerakan menurun, lalu kemudian terjadi rebound karena memang moving average 100 itu sama efektifnya dengan moving average 200 ya. Lalu kemudian pada satu titik terjadi yang namanya crossing ya, dan di sini sudah sangat jelas sekali. Ini adalah level crossing yang terjadi pada saat itu ya. Nah, ini level crossingnya. Pada saat crossing down terjadi, maka tugas kita adalah mencari di mana perlawanan candle pertama kali. Ini adalah candle yang pertama kali dikatakan sebagai reference candlestick ya. Nah ini. Nah ini yang saya kasih arsir. Ya, ini sudah sangat jelas. Maka dengan sangat mudah Bapak dan Ibu, pada area yang sudah saya berikan arsir ini, kita tinggal menempatkan sell stop ya atau sell itu pada area low candle-nya ya di area ini. Ketika ditabrak oleh candle berikutnya, kita bisa melakukan yang namanya sell posisi. Di area sini kita bisa melakukan sell. Lalu kemudian tempatkan batasan risiko pada resisten terakhir sebelumnya ya. Begitupun sebaliknya ketika Anda melakukan buy, maka tempatkan batasan risiko pada support sebelumnya. Ini adalah untuk SL-nya, berarti kurang lebih ada di sini. Ini untuk batasan risikonya. Oke, lalu kemudian kita lihat ya sama-sama. Dari sini sampai ke, tidak perlu sampai bawah ya, sampai sini saja nih misalnya. Di sini 557 dolar berarti dengan transaksi satu lot berarti Anda bisa mendapatkan 5 juta rupiah untuk sekali entry ya. Lalu kemudian tadi ada pertanyaan bagus dari Pak Santoso yang mengatakan bagaimana apabila transaksi dilakukan pada reverse candle yang sudah terlalu jauh misalnya ya. Kita ambil contoh seperti di sini. Baik, kalau kita melihat crossing di sini Bapak dan Ibu, ini jelas memberikan informasi
kepada kita ya, ini merupakan area di mana terjadinya perlawanan ya daripada candlestick setelah melakukan yang namanya crossing down. Tentu kita bisa mengambil posisi-posisi pada area-area ini ya. Ini tidak ditembus, tetapi di sini ditembus. Kita bisa melakukan buy di area sini ya. Lalu kemudian tempatkan stop loss berarti paling bawah di sini ya. Ini adalah tempat penempatan batasan risikonya. Lalu kemudian di sini pun kita masih bisa melakukan yang namanya buy. Namun demikian, untuk posisi yang sudah terlalu jauh di sini memang sangat tidak disarankan untuk melakukan entry. Jadi kita bisa melakukan yang namanya entry posisi itu pada saat setelah terjadinya yang namanya crossing ya antara candlestick dengan moving average. Mungkin bisa lebih jelas ya. Ya, baik ya, cukup jelas ya tadi di chart kita bisa sama-sama lihat pergerakan crossingnya itu benar-benar terkonfirmasi ya. Oke, baik, saya akan lihat lagi di chat ya. Oke, Pak Herman juga menanyakan nih lewat chat ya, Pak Deki, saat take profit dapatkah dipertimbangkan dengan mengukur Fibo expansion? Sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Jadi tergantung dari mana Bapak menarik ya. Karena memang sifat daripada Fibonacci itu sifatnya subjektif Pak Herman ya. Belum tentu orang yang sama-sama menggunakan expansion itu apabila Bapak menarik dengan yang lain menarik belum tentu sama ya di mana penarikan tertinggi dan penarikan terendah. Tetapi kalau pertanyaannya apakah dapat dipertimbangkan dengan mengukur berdasarkan expansion? Jawabannya bisa Pak Herman. Ini luar biasa Pak Herman ya, menggunakan Fibonacci. Ini seorang trader sejati kayaknya nih Pak Herman nih. Iya. Oke Pak Made, suaranya kecil banget. Oh Pak Made, di kita sudah maksimal nih suaranya nih. Atau mungkin Pak Made volumenya belum di ini? Ya, karena di kita sudah sangat jelas suara Pak Deki di sini. Oke, Pak Herman merespon ya. Alhamdulillah Pak. Ya. Baik. Ya, buat Pak Made ya, yang mungkin ada gangguan di jalan, ya nanti bisa dilihat ulang Pak Deki ya di YouTube channel kami ya di Rahasia Keuntungan. Ini untuk rahasia penggunaan reference candlestick ya. Nanti kita akan kami upload di YouTube channel buat para partisipan juga yang mungkin telat atau baru bergabung, tidak mengikuti dari awal, nanti bisa mengikuti di YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan. Oke, sebentar ada chat yang masuk, saya akan bacakan lagi. Oke, ini Pak Deki memberikan link ya, link YouTube channelnya di kolom chat ya, para partisipan bisa diklik nanti. Oke, Pak Herman menanyakan lagi, lalu Pak Diki, apakah boleh teknik ini dikombinasi dengan teknik lalu ya, imbalance bankers CS katanya. Candlestick. Baik Pak Herman, ya. Pertanyaan yang bagus ya. Artinya begini, penggunaan indikator itu memang setiap indikator pasti akan berbeda-beda rujukan yang diberikan kepada kita di mana kita melakukan entry posisi. Ketika Pak Herman akan mencoba mengkombinasikan dengan imbalance, tentu yang harus dijadikan patokan bagi Pak Herman adalah apakah imbalance-nya yang akan Bapak jadikan sebagai patokan utama, lalu reference candle-nya sebagai yang pembackup gitu ya, atau sebaliknya gitu. Tetapi kalau Bapak bertanya apakah boleh, jawabannya boleh. Hanya Bapak harus menentukan mana yang Bapak utamakan, apakah imbalance-nya atau reference candlestick-nya. Luar biasa nih. Ini Pak Herman ya sudah mengenal imbalance banker Pak Deki, yang artinya terus mengikuti perkembangan dari YouTube channel kita nih. Terima kasih Pak Herman atas support-nya. Sukses juga ya Pak Herman dalam tradingnya dan juga untuk Bapak Ibu semua. Oke, baik ya, untuk para partisipan yang mungkin belum mengenal imbalance bankers, nanti bisa dilihat di YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan. Ya, karena banyak sekali ya materi-materi yang sudah kami sampaikan di sana. Idenya saya di sate Pak Deki.
Oh, dikombinasikan berarti ya. Ya, selama memang bisa menguntungkan Pak Diki, ya why not ya? Betul, betul. Baik Pak Teguh, apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya akan kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Baik, terima kasih Pak Diki. Luar biasa ya para partisipan semua, para tamu undangan pada webinar sore hari ini. Ini ilmu yang sangat simple, sederhana, tapi powerful ya. Artinya kita mendapatkan entry level yang sangat-sangat buy-nya kita bisa di harga terendah, sell-nya kita bisa di harga tertinggi gitu ya. Karena kita menunggu menunggu candle perlawanan baru kita bisa entry. Yang biasanya orang awam, bahkan saya sekalipun, kadang-kadang kalau menggunakan moving average, nunggu break langsung entry gitu ya. Nah ini salah satu rahasia ya, kita bisa gunakan moving average 100 tadi ya, dan kita menunggu candle perlawanan untuk bisa entry di candle selanjutnya. Baik, buat para partisipan semua, apabila ingin mengulang video-video kami, bisa subscribe ya di channel kami di Rahasia Keuntungan. Para partisipan bisa menambah lagi wawasan tentang dunia trading, terutama dalam segi technical analysis yang sangat membantu ya dalam mengambil keputusan. Ya, kami dari TPFX mengucapkan banyak terima kasih atas partisipannya sore hari ini. Kami tutup ya untuk sore hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Salam profit. Salam sehat Pak Deki dan Pak Teguh. Terima kasih Pak Halo. Herman. Salam sehat. Salam sehat. Thank you semua. Ditunggu untuk webinar selanjutnya.